Halo sob, di sini dengan Moldy dan saat ini saya sedang berada di Singapura untuk menghadiri acaranya Snapdragon Tech Day. Jadi kita akan lihat dan bahkan dikasih bocoran beberapa prosesor baru dari Snapdragon. Yang terakhir kan ada Snapdragon 835 dan rumornya ada yang baru. Mari kita lihat aja. Let's go! Acara dimulai dari presentasi Qualcomm itu apa, visinya ke depan akan seperti apa, dan lain-lain. Walaupun bahasan ini sebenarnya seru banget, tapi enaknya kita langsung bahas aja. Kenapa saya diundang ke negeri Singaduyung ini? Yaitu untuk ditunjukin seberapa kerennya Snapdragon 835. Sebagian besar yang dijelasin mungkin sobat udah pada tahu ya, kayak ini prosesor ngebut pisan, yang paling ngebut saat ini. Dibuat di atas konstruksi 10 nanometer, paling baru, dan yang nggak cuma ngebut sih, tapi juga hemat daya. Qualcomm juga ngejelasin bahwa mereka bukan tukang bikin prosesor aja. Hampir semua fitur yang ada di smartphone sobat ada andil Qualcomm di dalamnya. Kayak olah grafis, image processing buat kamera, modem 4G biar HP sobat bisa internetan, dan bahkan fitur keamanan kayak fingerprint mereka tanam ke prosesor Snapdragon mereka. Jadi intinya bukan hanya CPU, tapi sistem on chip yang jadi satu kesatuan. Acara menjadi lebih keren berkali-kali lipat ketika kita masuk ke ruang demo. Ada banyak banget sob yang bisa kita bahas. Saya bahas yang keren-keren aja deh satu-satu. Yang pertama, augmented reality, yang awalnya ya kita kira cuma lucu-lucuan aja ya. Ternyata aplikasi ini bisa menjadi sangat bermanfaat. Contohnya kalau kita beli barang tapi belum kebayang akan sebesar apa barangnya, muat apa enggak di rumah kita, dan lain-lain. Oh ya, ini pakai Asus Zenfone AR. Dia termasuk dalam Project Tango. Prosesornya pakai Snapdragon 821 Custom Edition. Seru kan udah pegang HP yang bahkan belum launching? Yang kedua adalah virtual reality. Ketika Project Tango dikombinasikan sama VR, hasilnya edan banget sob. Saya pernah nyobain Oculus Rift pas di Inggris, dan VR di perangkat mobile ini justru menurut saya ngasih experience yang kerasa lebih nyata. Karena kita nggak harus terhubung sama kabel, dan kita bisa jalan-jalan sob. Kalau maju ke depan, gambarnya ikutan maju ke depan loh. Apa yang kita lihat juga bergerak kayak kita lagi nggak pakai VR. Responnya hampir nggak ada jeda, latensinya kecil banget. Cukup mengejutkan sih bahwa prosesor mobile bisa punya performance kayak begini. Ketiga, Gigabit LTE, yaitu kecepatan internet yang nggak pakai Mbps lagi, tapi Gbps alias Gigabit per second. Internet cepat buat apa? Sekarang saya bisa jawab. Internet yang cepat akan membuka sesuatu hal yang baru. Kebayang nggak dulu zaman 3G live stream kayak gimana? Sekarang semua orang bisa Instagram live. Kedepannya tentu akan ada hal-hal baru yang muncul. 4. Electronic Image Stabilizer. Hasilnya sekarang cukup bagus loh ternyata, dan sepertinya kalau dilihat kayaknya sih bisa menggantikan keberadaan Optical Image Stabilizer. Selain ngomongin Snapdragon 835, ada prosesor baru juga yang diluncurkan hari itu, yaitu Snapdragon 660 dan 630. Prosesor ini cukup menarik sob, karena mungkin untuk pertama kalinya CPU Kryo mampir ke seri 600. Beberapa fitur kunci di Snapdragon 660 adalah konstruksinya pakai 14 nanometer, octa-core prosesor pakai Kryo 260, RAM support hingga 8GB dual channel, bisa rekam 4K 30 frame per second, dan Full HD di 120 frame per second. Support layar Quad HD, dan untuk koneksi internetnya support 256 QAM, 2x2 MIMO, dan 3x20 MHz carrier aggregation. Ini penting karena teknologi 4.5G akan pakai ini sob. Kemarin sempat nyobain sih pas di XL pas launching 4.5G mereka. 4.5G ini udah mulai jalan di beberapa lokasi di Indonesia loh. Jadi baiknya mulai sekarang sobat perhatiin fitur ini ada apa enggak di HP sobat kalau mau internetan cepat. Untuk adiknya si Snapdragon 630 pakai konstruksi yang sama 14 nanometer. Beberapa perbedaannya mungkin ada di CPU yang pakai 8 prosesor Cortex A53 yang hemat daya. Support layarnya Full HD lebih sedikit nggak sampai QHD, dan dukung MIMO tapi cuma satu jalur. Sisanya sama semua. Kedua prosesor ini dukung fast charging Qualcomm Quick Charge 4.0, sama kayak kakaknya si Snapdragon 835. Jadi cukup unik. Bisa dibilang si seri 600 ini tuh kayak naik kelas sob, semakin deket sama line up prosesor premiumnya Qualcomm.
Saking penasarannya sama Snapdragon 660 dan 630, saya nanya-nanya sama orang yang bertanggung jawab sama prosesor ini. Tapi sebelumnya maafin ya, saya bahasa Inggrisnya nggak lancar. Halo semua, di sini dengan Moldy dan saat ini saya nggak sendirian, lagi di Singapura di acaranya Snapdragon 835. Tapi saya mau tanya-tanya sedikit sama tamu kita saat ini, yaitu Mr. Kedar dari what's your position in Qualcomm? I'm the Vice President of Product Management. Yeah. I manage the Snapdragon 600, 400 and the Qualcomm Mobile 200 tier of platforms. Oh, so you 600, 400 and 200 but not the 800. Not the 800. Why the 800 different? Um, Why not you take all of it? Yeah. It just started with us. We've always had a very differentiating experience. If you look at legacy, with premium tier, Qualcomm has always been on the leading edge of technology. And over the last few years, we've put in a lot of focus in driving technology and bringing innovation down in what we call the value tier of platforms. So that's why we've put in a tremendous amount of focus over the last several years. And as you can see, especially with some of the new platforms we launched today, we're trying to bring innovation down to different tiers of products. Okay. There are two new processors, Snapdragon 660 and the Snapdragon 630. Yeah. It has the custom CPU that's usually Qualcomm use for their high-end flagship processor, the Cryo. So is it means that right now that it's gonna be a cheaper but a lot but the same performance with the 800 processor? When you look at 800 versus 600, there is continued differentiation, right? We continue to innovate even in the 800 tier platforms. For example, you specifically highlighted the Cryo CPU. The Cryo CPU in our 800 series is the Cryo 280. So it is still a much 30%, I believe it's about 30% faster CPU speed, even than what we have in the Cryo 260, which we announced today with the Snapdragon 660 platform. We talk about the 630. This is the new processor also to change the 620. Am I right? Or 630 is a replacement to the 626. 626. 626, and the CPU architecture in that is still using 8 CPUs, A53, but 8 A53s, and they also operate in 2 different clusters. So you have a performance cluster and an efficiency cluster. And what that means is it's optimized for battery saving. Because for most of the times, for a normal usage, for the most part, it runs on the efficiency cluster. And only if you have a high intensive application, whether it is gaming or a video chat or some stuff like that, then the performance cluster comes into play. Sekian aja video kali ini. Mau nonton vlog saya di Singapura? Like dulu dong videonya. 5.000 like baru video meluncur. Tapi jangan cepet-cepet ya. Saya kan butuh waktu buat ngeditnya juga sob. Sekian aja dari Moldy. Kita ketemu di video berikutnya. Kalau nggak mau ketinggalan, jangan lupa Subscribe ya sob. Oke. Thank you. Bye-bye.